Hai teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Muda Bangsa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Akuntansi Manajemen di kelas 6F mata kuliah akuntansi mata kuliah manajemen strategi. Baik, di sini saya ada kelompok 1, nama Dwi Indah Lestari, NIM 110219000176, dan rekan saya Rizka Elisa dengan NIM 110219000181, dan rekan saya ada Putri Hani dengan NIM 110219000126. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama ada kerangka konseptual, yang kedua ada akuntansi manajemen strategi dan akuntansi manajemen konvensional serta ruang lingkup akuntansi manajemen. Nah, yang ketiga ada teknik akuntansi manajemen serta teori akuntansi manajemen itu sendiri. Baik, untuk memulai video selanjutnya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yuk kita bahas di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Indah Lestari, NIM 110219000176. Di sini saya dari kelompok 1 jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai kerangka konseptual. Nah, sebelum kita memulai pembahasannya, teman-teman apakah tahu sebelumnya apa itu kerangka konseptual, tujuannya, fungsi, dan bagaimana cara membuat kerangka konseptual itu sendiri? Nah, jika teman-teman tidak tahu cara membuatnya dan apa itu kerangka konseptual, di sini saya akan membahasnya dan kita akan belajar bersama-sama. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai kerangka konseptual itu sendiri. Nah, kerangka konseptual itu suatu teori yang didasarkan pada penilaian logis yang menjelaskan harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru, di mana kerangka konseptual ini yaitu penilaian logis secara menjelaskannya menjadi di penjelasan apa yang harus kita buat atau apa yang harus kita teliti di fenomena yang akan kita buat di situ maksudnya. Nah, selanjutnya jika sudah teman-teman mengerti apa itu kerangka konseptual, kita lanjut ke tujuannya. Dan kerangka konseptual itu mempunyai tujuan tentunya. Nah, yang pertama yaitu kerangka konseptual merumuskan konsep. Nah, jadi kerangka konseptual ini merumuskan konsep apa dulu dasar-dasar yang kita akan buat. Yang pertama yaitu tentunya merumuskan konsep, yang kedua yaitu penyusunannya yang harus jelas, dan yang ketiga itu pengembangan SAP-nya seperti apa, dan selanjutnya dapat disebut standar jika sudah memenuhi syarat tersebut. Nah, jika teman-teman sudah tahu tujuannya dan segala macamnya, kita ke kerangka konseptual itu sendiri. Itu perlunya yang pertama itu adapun perlu kerangka konseptual itu yang pertama sebagai pedoman dan menentukan standar akuntansi. Yang kedua sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu yang baru muncul. Yang tiga yaitu sebagai dasar membuat laporan pertimbangan penyajian laporan keuangan itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan kerangka konseptual. Perlunya kerangka konseptual, jika kita ingin membuat kerangka kita harus mempunyai tahap-tahap tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaturan kerangka konseptual itu mengenai yang pertama tujuan laporan keuangan. Tentunya kita harus mengetahui apa dulu tujuan laporan keuangan. Yang kedua karakteristik kualitatif yang menentukan tingkat kegunaan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tentunya. Dan yang ketiga yaitu definisi pengukuran elemen laporan keuangan. Yang keempat yaitu konsep model dan pemeliharaan model. Di sini kenapa konseptual itu mempunyai pengaturan? Karena jika kita ingin membuat suatu laporan konseptual, jika tidak ada pengaturan, tidak ada statement, tidak ada tujuan, tentunya itu tidak akan memenuhi standar itu di kerangka tersebut. Nah, bagaimana sih cara membuat kerangka konseptual? Nah, yang teman-teman harus lakuin yang pertama ya tentunya pilih topik untuk penelitian Anda. Nah, jika kita ingin meneliti sesuatu laporan atau suatu tinjauan, tidak mungkin kita tidak meneliti topiknya dulu apakah pas dengan apa yang kita ingin teliti. Yang kedua yaitu lakukan tinjauan pustaka untuk memahami
penelitian apa yang telah dilakukan tentang materi tersebut. Nah, setelah kita menentukan topik, tentunya kita harus mencari materi-materi apa yang sesuai dengan topik kita tadi. Yang tiga yaitu cari variabel spesifik dan jelaskan dalam literatur dan periksa hubungan di antara mereka. Nah, jika kita sudah mempunyai topik dan materi-materinya, kita harus samain apa bedanya, ada A dan B dari ini. Tentunya agar kita bisa penelitiannya agar baik dan benar saat disajikan. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi manajemen strategis, sistem akuntansi manajemen konvensional, dan ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Nah, apa sih pengertian dari sistem akuntansi manajemen strategis dan konvensional ini, dan bagaimana cara membedakannya? Nah, untuk akuntansi manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis data akuntansi tentang kegiatan organisasi dan lingkungan eksternal yang berubah di mana ia beroperasi untuk menilai inisiatif strategis organisasi. Nah, akuntansi manajemen strategis ini mengacu pada identifikasi, pengumpulan, pengukuran, dan pelaporan data akuntansi guna membantu seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan yang efektif. Nah, berbeda dengan sistem akuntansi manajemen strategis, akuntansi manajemen konvensional hanya mengacu pada sistem penetapan harga pokok produk dan sistem perencanaan dan pengendalian kualitatif seperti alokasi biaya standar, analisis biaya-biaya, kontrol anggaran, dan penetapan biaya standar. Dengan kata lain, akuntansi manajemen konvensional lebih berorientasi pada teknis dan historis, sedangkan akuntansi manajemen strategis lebih berorientasi pada teknis dan masa depan. Nah, materi selanjutnya adalah ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Dalam ruang lingkup sistem informasi akuntansi ini terdiri dari 4. Yang pertama data, yang kedua sistem, yang ketiga informasi, dan yang keempat adalah manajemen. Nah, data. Yang pertama adalah data. Data Salah satu tugas sistem informasi manajemen adalah mengumpulkan data, lalu diolah sehingga data tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Data yang bagaimana yang akan dikumpulkan dan diolah oleh sistem informasi manajemen. Nah, data yang dimaksud adalah data sistem informasi manajemen yang terdiri dari data fakta dan data angka mengenai perusahaan. Nah, baik data yang berasal dari internal perusahaan maupun data eksternal perusahaan. Nah, data internal itu adalah data yang menggambarkan kondisi internal perusahaan. Contohnya adalah data pegawai dan lain sebagainya. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan kondisi di luar dari perusahaan atau eksternal perusahaan, tetapi masih berpengaruh atau mempengaruhi untuk perusahaan. Contohnya adalah data kepuasan pelanggan. Ini adalah sistem. Dalam ruang lingkup sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga ada informasi. Informasi yang dihasilkan dalam ruang lingkup sistem informasi manajemen adalah informasi yang berkualitas, yang memiliki manfaat yang optimal. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang harus relevan, akurat, dan tepat waktu pada saat penyampaiannya. Nah, yang keempat ada manajemen. Dalam ruang lingkup sistem akuntansi manajemen, pada proses maupun aktivitas yang dijalankan untuk mengelola perusahaan. Kegiatan yang dilakukan seperti melakukan perencanaan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan operasional perusahaan agar perusahaan mencapai target atau tujuan yang ingin mereka capai. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Hani.
Baik, saya akan menjelaskan materi tentang teknik dalam akuntansi manajemen strategis dan perspektif teoris akuntansi manajemen. Teknik dalam akuntansi manajemen strategis bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penggunaan teknik akuntansi manajemen strategis benchmarking. Teknik akuntansi manajemen ini akan memungkinkan organisasi untuk Teknik akuntansi manajemen ini akan memungkinkan organisasi mengasimilasi atau melakukan pembaruan dengan lebih baik praktik bisnis dari pendekatan yang dipertimbangkan. Sangatlah penting bagi organisasi untuk melakukan praktik manajerial yang baik untuk memperbaiki kinerja satu langkah lebih baik dari pesaingnya. Kinerja yang lebih baik dari pesaingnya akan tercapai dengan menggunakan akuntansi manajemen strategis. Dan materi yang terakhir yaitu perspektif teoris akuntansi manajemen. Perspektif dapat diartikan pandangan terhadap teori akuntansi manajemen yang berupa asumsi-asumsi dasar, konsep-konsep, penjelasan, deskripsi, dan penalaran keseluruhan yang membentuk bidang pengetahuan akuntansi manajemen. Teori akuntansi manajemen ini menjadi landasan untuk memecahkan masalah akuntansi secara beralasan dan bernalar dengan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan atas masalah-masalah yang kompleks serta memiliki implikasi yang luas. Pemecahan masalah bergantung pada wisdoms dan insight yang bergantung dalam teori yang sehat. Adanya pengetahuan tentang teori akan mengimbangi keterbatasan pengalaman dan kepentingan praktis yang bersifat jangka pendek. Dari yang saya jelaskan tadi, bertujuan untuk menemukan pola, hubungan konsep atau prinsip yang melandasi suatu sistem dan keadaan yang kompleks dengan tanpa terbawa ataupun terkecoh oleh kompleksitas itu sendiri. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari teknik dan perspektif akuntansi manajemen untuk memberikan sistem informasi yang tepat dan akurat, menentukan perencanaan dan pengendalian dalam suatu kegiatan. Konseptual dalam akuntansi manajemen strategis ini menyimpulkan bahwa kerangka konseptual pada akuntansi sangatlah penting. Dikarenakan akuntansi sektor publik memiliki banyak ruang lingkup, maka sebelumnya perlu untuk direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dan adanya kerangka konseptual akuntansi sektor publik, maka kita dapat menyimpulkan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga teman-teman bisa memahami apa penjelasan kami dan apa yang kami sampaikan di materi tersebut. Nah, mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next